105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bentar lagi Ramadan nih keluarga Sip, dan cocok banget ya karena hari ini itu tema kita momentum Ramadan start buka usaha. Karena memang Ramadan identik banget sama takjil ya Bu. Di sepanjang jalan biasanya itu ada stand-stand yang menyuguhkan nih jajanan atau apa aja sih, pernak-pernik Ramadan itu ada semuanya. Momentum sekali untuk kita buka usaha. Dan bocoran nih keluarga Sip, ada juga mau buka stand kayaknya nih, nanti ramein ya. Mau jualan juga Bu. Mau jualan juga ya. Iya, ambil kesempatan, cari rezeki, benar. ngasah mental entrepreneurship. Benar. Karena Ramadan ini benar-benar momentum. Iya, untuk benar-benar kita melatih momentum. mental kita nih. Benar Ya. sekali. Makanya dikatakan bulan penuh berkah, Iya. karena apa saja aktivitas orang di bulan Ramadan ini kayaknya produktif semua. Benar sekali, nggak ada yang nggak ya Bu. Apalagi untuk berjualan gitu ya, iya. memulai bisnis itu di bulan Ramadan memang saat yang tepat nih keluarga Sip nih kalau dia mau. Karena pengalaman waktu saya masih kecil banget juga itu di Ramadan saya masih ingat, nggak akan lupa ya, masih ingat gambarnya, masih ingat warnanya, masih ingat suasananya ketika saya masih kecil-kecil dulu ya pas Ramadan itu dimodalin oleh orang tua ya, maksudnya dimodalin di sini, difasilitasi begitu untuk jualan, itu saya ingat banget Ramadan Ya Bu, momentumnya. Benar. Nah, dan pas banget nih Bu ya, seminggu sebelum Ramadan kita hadir di Mompreneur. Mudah-mudahan nanti terbuka ya inspirasinya ada menjadi inspirasi sama keluarga Sip. Benar. Dan memulai di Ramadan ini karena masih ada waktu kan untuk prepare nanti. Iya. Ada pertanyaan masuk ini Bu ya, dari semalam bahkan. Masya Allah, dari semalam udah ada ini. Dari ya, semalam, dan pertanyaan. ini dari teman kita juga, teman kita juga namanya Ayah. Ayah ini karyawan di Arisalah. Nah, beliau bertanya, belum keluar flyernya bahkan ya Bu ya. Baru bocorannya waktu itu ya. Belum keluar tapi udah dapat bocoran. Tema kita hari ini itu momentum Ramadan start buka usaha gitu. Nah, pertanyaannya Kak, dia nanya gitu ya. Kita kan cuma pedagang musiman yang adanya pas Ramadan saja. Nah, itu bisa dikatakan entrepreneur nggak? Dan gimana tuh caranya biar semangat jualan pas Ramadan itu tertular juga ke bulan-bulan berikutnya gitu Bu? Bisa tinggal dilanjutkan aja jualannya. Gampang ya Bu? Lanjutin aja jualannya gitu ya. Tinggal kita manage ya, maintain supaya setelah Ramadan tetap jalan, nggak berhenti pas Ramadan. Tapi kalaupun seandainya enggak, minimal kita sudah melatih mental kita di Ramadan ini. Iya kan? Dan kalaupun seandainya enggak gitu ya, minimal sudah punya experience, sudah punya pengalaman ya, walaupun kecil mungkin, walaupun skopnya juga masih terbatas, seminimal-minimalnya itu. Tapi kan kalau bisa jangan yang minimal, ya kan? Setelah Ramadan kegiatan ini dilanjutkan. Seperti itu, dilanjutkan supaya apa? Supaya nanti kita punya usaha gitu. Iya Bu, benar sekali. Nah, itu ya udah terjawab banget. Lanjutkan, gampang aja. Lanjutkan, gak usah mikir banyak gitu. Kalau bisa yang sedikit-sedikit dulu, tapi kalau alangkah lebih baik kalau yang banyak juga gitu ya Bu ya, dibuka usahanya. Oke keluarga Sip, mengawali perjumpaan udah ada langsung pemanasan satu pertanyaan ya. Dan Ara masih menunggu ini atensi dari keluarga Sip semuanya. Silakan kirimkan langsung pertanyaan, komentar atau share pengalaman seputar jualan di bulan Ramadan. Boleh langsung ke komentar di postingan Instagram terbaru kita, atau juga boleh nih langsung japri ke 0812 2201 0159. Ara dan Bu Yesi tunggu di sini. Oke keluarga Sip, sebelum kita break di segmen pertama ini, kita minta dulu nih ya penjelasan sedikit dari Ibu nih. Kenapa Bu momentum Ramadan itu sangat dinantikan untuk berjualan ya? Kita langsung aja, berjualan bagi masyarakat kita. Karena menjamur sekali pedagang musiman seperti pertanyaan sebelumnya. Menjamur pedagang musiman, dan untungnya kabarnya itu juga lumayan dibandingkan hari-hari biasanya. Oke, keluarga Sip, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Semoga amin ya rabbal alamin. Jadi kenapa kita jadikan momentum Ramadan ini? Karena memang Ramadan itu sendiri adalah bulan penuh keberkahan kan bulan penuh berkah, bulan di mana kita di situ juga disarankan untuk
berjuang, iya. bulan penuh perjuangan, benar nggak? Ya kan? Iya, benar. Bukan hanya berjuang melawan hawa nafsu gitu kan ya, tapi juga perjuangan untuk kita tumbuh dan berkembang. Iya. Untuk kita berjuang untuk continuous improvement diri kita. Ya. Nah, kenapa saya katakan Ramadan menjadi momentum keluarga SIP? Karena saya ingat sekali ketika waktu masih kecil. Iya. Ya. Di bulan Ramadan itu banyak kan ya kebutuhan orang, padahal sebenarnya kan bulan puasa ya. Iya. Tapi kok makin banyak gitu ya, Bu. Tapi ternyata sebenarnya justru malah pas Ramadan ini kebutuhan meningkat, maka ada THR. Iya, iya kan? benar. Hanya Ramadan kan yang ada THR-nya. Iya. Maka disebut tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya. Karena memang banyak kebutuhan kita pada bulan itu. Sebenarnya anomali, benar kan ya, sebenarnya ya anomali. Seharusnya kita di bulan kita menahan diri untuk misalnya puasa kan ya, makan minum, ternyata untuk hal yang lain kita ini itu jadi budaya bagi kita, ya kan, budaya kita. Nah, salah satu budaya di bulan Ramadan yang banyak muncul adalah kita kan buka puasa bersama, buka bareng ya, gitu bareng, ya, bukber. Kemudian kita biasa membeli takjil di luar, karena mungkin seharian kita udah capek puasa mungkin gitu, ngasih reward nih ke diri sendiri gitu ya, Bu. Terus akhirnya kita beli. Belum lagi kue lebaran, ya kan? Belum lagi baju lebaran, belum lagi mungkin kita bersilaturahmi, ya, dan itu biasanya kita membawa seserahan atau membawa gift gitu, atau buah tangan atau oleh-oleh. Belum lagi mungkin kalau di Jawa sana banyak orang yang pas bulan lebaran ya, Ramadan lebaran itu pulang kampung, mangan orang mangan, yang penting ngumpul bareng keluarga ya, Bu ya. Ya, belum lagi renovasi, ya, dan servis-servis lainnya, ada atau lain-lain yang lainnya yang banyak terjadi pada bulan Ramadan. Nah, itu semua memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk mengambil mana peluang atau celah yang bisa kita masuk di situ. Oke. Jadi keluarga SIP waktu saya masih kecil dulu ingat sekali ya. Dulu sih saya nggak tahu kalau dulu tuh dilarang apa enggak petasan, tahu nggak petasan, lilin, kembang api, itu jualan saya waktu kecil keluarga SIP. Saat kira-kira masih umur 6 atau 7 tahun, 8 tahunan gitu ya. Jadi dibeliin oleh ibu saya di balai itu pasar Sumani, setiap hari Minggu. Nanti saya jualan itu. Atau kadang-kadang saya jualan ini kartu. Jadi zaman dulu juga ada kartu-kartu ya, jualan kartu. Itu dijualnya di mana? Ya di masjid. Iya, momentum lagi rame ya, Bu ya, rame pulang tarawih gitu ya. Jadi orang sholat ya kita sholat gitu ya. Kadang-kadang enggak, ya, kadang-kadang enggak, ya, anak kecil ya, benar. Kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi jualan. Nah, apalagi ada buah cermai, asam cermai. Oke, tahu, Bu. Tahu ya, itu di belakang rumah saya itu Ara. Jadi sama ibu saya diambilin, itu dibikin ini asinan. Nah, itu juga jualan saya waktu ini. Jadi memang jadi ingat sekali gitu ya. Jadi di ketika itu ramai sekali orang belanja gitu ya. Nostalgia ya, Bu. Belanja sekali. Oh iya ya, banyak duit gitu. Nah, pas lebaran itu duit kita tuh banyak gitu. Untuk ukuran anak kecil, ukuran saya. Dan memang setelah kita besar, bener ya, banyak kesempatan di bulan Ramadan itu kita untuk membuka usaha. Mulai dari usaha kulineran, kan buka usaha buka puasa, untuk tajil mungkin. Apalagi coba? Ya mungkin jualan baju. Ya kan? Menjamur juga di Ramadan, Bu. Atau mungkin ini layanan kebersihan. Iya. Ya kan? Mungkin ada yang mau ganti ininya, ganti hordengnya. Iya, ngecat rumah juga kayak Bu, iya. Gitu kan? Nah, atau mungkin ada juga bagi mereka yang sibuk, ya. Saya ingat sekali ya. Karena ada waktu itu ketika saya tinggal di Jakarta, penjual lontong orang Minang kan waktu itu. Karena dia pas Ramadan nggak jualan. Nah, dia pestanya justru pas lebaran, Ara. Jadi pas lebaran dia buka order untuk menyediakan gulai dan lontong Padang. Semua orang order, yang orang Padang ya, orang Minang gitu ya, yang di pasar Pondok Gede waktu itu order ke dia. Jadi walaupun selama Ramadan dia tutup, nggak jualan lontong, tapi pas lebaran orderannya meledak. Tapi dan itu nggak hanya orang Minang katanya pesan, yang orang-orang lain juga kan identik dengan ketupat lebaran. Iya. Kan ada segmen orang di mana dia sibuk. Iya, Bu, ya benar. Kan? Nah, kita baca segmen pasar kita, lihat kebutuhan pasar. Lihat kebutuhan orang butuh apa sih pas Ramadan ini? Orang butuh lontong. Ya kan, ketupat lebaran. Nah, daripada ribet-ribet kan orang sekarang banyak yang nggak mau ini ya, apalagi pas bulan puasa gitu loh, nggak mau sibuk gitu kan, udah orderin aja. Nah, ketiban rezeki dia tuh, yang jualan temen yang jualan lontong itu. Atau mungkin ini bisnis kue lebaran. Wah, itu juga menjanjikan, Bu. Sekarang tuh di grup-grup kulineran udah stok
Udah stok mulai dari sekarang ya, Bu. Dilihatinnya ininya apa namanya tuh? Ini stok saya, Bunda, katanya. Untuk persiapan Lebaran agar nanti tidak tergopoh-gopoh, agar nanti tidak repot katanya kan. Jadi di stok dulu dari sekarang. Luar biasa itu, sampai teman saya itu ada yang omset itu ratusan juta loh, untuk kue lebaran saja gitu ini ya, Bu, satu-satu. Untungnya itu keluarga Sip ya, jualan hanya pas momen Ramadan dan Lebaran, itu untungnya udah setahun. Saking banyaknya pembelinya. Jadi kita berangkat dari lihat aja kebutuhan sekeliling kita kira-kira apa. Oke, gitu ya keluarga Sip nih, banyak ternyata memang bulannya penuh berkah, rahmah, maghfirah juga gitu ya, Bu ya. Apa aja bisa nih dijadiin dagangan. Mulai dari atribut sholat juga kali ya, Bu. Jadi nggak harus makanan gitu. Nggak harus makanan, nggak harus takjil juga gitu. Nggak harus takjil, nggak harus juga kue lebaran, banyak sebenarnya sepanjang kita bisa melihat peluangnya. Rentalin mobil. Juga. Mobil lagi musimnya sekarang ini. Karena pas lebaran banyaknya orang pergi jalan ke rumah keluarga gitu. Jauh gitu. Nanti ya, Bu. Pas lebaran ini biasanya nih yang punya usaha rental mobil, itu dia panen biasanya tuh. Atau ada juga arah ya di perkotaan itu sekarang arah mahasiswa, ya. Jadi karena asisten rumah tangganya pulang, dia ambil kesempatan. Nyelip gitu ya, Bu ya. Kan dia artinya di sini dia juga bisa menghasilkan gitu loh. Dia juga melakukan sesuatu, menjual jasanya. Ya, menjual jasanya gitu. Dan biasanya itu biasanya kalau yang seperti itu bayarannya lebih mahal daripada biasanya gitu ya, Bu. Atau mungkin kita juga bisa, biasanya kalau Ramadan Ramadan dan ini cucian menumpuk. Ya. Biasanya malas nyuci kan ya. Enggak Ramadan aja udah malas nyuci. Apalagi Ramadan hemat energi gitu ya, Bu. Ya kan? Nah, ini juga kesempatan gitu bagi pengusaha jasa laundry ya, untuk mengembangkan usahanya. Ambil kesempatan gitu. Banyak banget kalau Ramadan ini kita mau apa. Saya sendiri ini ada bocoran nih untuk keluarga Sip. Ya, karena kemungkinan kita tuh karyawan tuh masih bingung dia mau buka apa enggak. Katanya kita mau buka ini kemarin sudah ada juga ya. Baking class for kids. Jadi nanti ini keluarga Sip ada yang mau ya silakan mendaftar baking class for kids. Jadi waktu dua-duanya hari Minggu pas Ramadan. Selama bulan Ramadan, Bu, hari Minggu. Insyaallah. Dari pagi nih, Bu. Iya, setengah hari lah ya, pas untuk sampai rotinya jadi aja gitu. Baking class for kids. Nah, itu pasti dapat apa aja tuh, Bu? Dapat kue pasti. Jadi dia on hand tuh maksudnya dia pegang sendiri gitu. Kita kasih nih gitu. Kita demokan gimana cara membuatnya, mulai dari tepungnya itu gimana supaya sampai jadi dough. Nah, nanti dia pegang sendiri, dia bentuk sendiri, kita memandu aja. Nanti termasuk dia langsung bakar sendiri juga. Supaya anak-anak punya experience. Jadi ternyata di Jakarta itu anak-anak ini emang lebih bagusnya itu lebih banyak langsung dimagangkan. Maksudnya dimagangkan itu langsung dipraktekkan gitu ya. Gitu ya, Bu. Ketimbang dia cuma tahu teorinya. Gitu. Makanya on hand pelatihannya nih untuk for kids ya. Dan banyak sebenarnya untuk yang dewasa juga banyak yang ini ya, tapi mungkin untuk sementara ini karena waktu terbatas untuk yang karena udah banyak yang request untuk anak-anak, anak-anak mungkin nggak ada kegiatan selama Ramadan kan libur, mungkin ada ya kegiatan pesantren Ramadan, tapi kan biasanya minggu nggak kan ya. Nah kita isi dengan nanti baking class for kids. Boleh banget nih, Bu. Mana tahu nanti tandeman atau media partnernya Sip FM. Iya boleh. Boleh banget ini. Ada juga nih arah nih ya, Ramadan itu pesantren Ramadan. Sekarang kan ada banyak lembaga-lembaga tahfiz Quran mengadakan apa sih namanya? Bukber, Bu. Les. Khusus tahfiz, tahfiz camp tahfiz, kayak gitu ya. Itu juga satu peluang usaha gitu ya bagi lembaga misalnya kalau dimaksimalkan. Kalau dimaksimalkan. Banyak ya, Bu. Banyak sekali dan itu menarik sekali nih. Ini kabar bahagia juga untuk keluarga Sip semuanya yang punya anak kecil di rumah. Nggak tahu mau ngapain, bisa banget ini join nanti ya. Pokoknya selama bulan suci Ramadan ya, Bu. Iya, benar. Selama bulan suci Ramadan, mungkin hanya 3 minggu ya. Karena kita di sana mau pulang kampung. Jadi nanti ada
kelasnya, baking class for kids. Oke, boleh nih Bu, nanti tahu bisa masuk nih kita teman sama si media partner. Media partnernya ya. Semoga bisa nanti semua dilancarkan juga ya Bu. Oke, nah sebelumnya nih Bu ya, sebelum kita ke segmen berikutnya, harusnya idealnya seperti yang kita bahas di awal, Ramadan itu lebih hemat karena jatah maksudnya porsi makan berkurang nih. Biasanya 3 kali, ngemil 2 kali gitu ya. Sekarang tuh cuma sahur sama buka doang. Tapi kok semakin konsumtif gitu ya Bu ya. Konsumtif kitanya ya. Iya. Dibeli semuanya ya. Jadi kita mohon penjelasan pandangan ekonominya nih Bu, ilmu ekonominya sebelum nanti kita ke bagaimana sih caranya agar tetap eksis berjualan setelah setelah Ramadan ini. PR-nya biasanya bagi mompreneur itu Ramadan semangat banget, telur gulung lah keluar gitu ya Bu ya. Tiba-tiba jualan jilbab, mukena gitu depan rumah. Nah, pas setelah Ramadan itu kayak nggak semangat lagi gitu. Nah, kita nanti bakal balik nih keluarga sip, dan Ara masih tunggu pertanyaan juga sharing tentang pengalamannya. Sebelumnya kita ke satu musik positif spesial untuk seluruh pendengar setia dimanapun berada. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita masih dalam program spesial Mompreneur untuk hari ini di tanggal 5 Maret 2024 atau yang bertepatan dengan 24 Sya'ban 1445 Hijriah. Nah, keluarga Sip, kita masih dengan momentum Ramadan. Ayo start buka usaha ini. Tadi Bu Yesi udah spill ya, caranya itu gampang. Pertama, lanjutkan gitu. Kalau udah buka usaha di Ramadan, mau bulan-bulan berikutnya tetap ada usaha, lanjutkan aja, nggak usah pikir banyak. Nah, kita mau kulik dari sisi ekonomi dulu nih keluarga Sip, sebelum nanti kita ke tips trik, kemudian juga motivasi dong Bu, biar tetap semangat. Nah, kita tiap pekan minta motivasi mulu ya keluarga Sip ya, biar semangat juga jualannya gitu. Gimana nih Bu ya, Ramadan harusnya hemat tapi malah konsumtif gitu Bu. Nah, saya ingat nih ya keluarga Sip, kata dosen saya waktu itu, kalian ini kan belajar marketing nih katanya. Iya. Kalian meminta atau merayu konsumen untuk belanja kan. Nah, maka jadilah konsumen yang yang cerdas. Gitu loh. Jadi konsumen yang cerdas, jadi konsumen yang rasional. Jadi konsumen rasional itu seperti apa? Kita boleh membeli sesuatu, baik itu apakah itu harganya mahal atau murah, sepanjang produk yang kita beli itu adalah merupakan kebutuhan. Itu kuncinya keluarga Sip ya, supaya kita tidak menjadi konsumtif. Ya, konsumtif maksudnya sadu ala ansyrika di Bali gitu. Sepanjang sesuatu itu kita butuhkan, ya emang kebutuhan kita, maka belilah, nggak masalah. Ya, contoh misalnya, memang kita udah nggak punya baju yang layak ya, yang pantas misalnya untuk kita bawa sholat Id misalnya, ya wajar kita beli. Saya termasuk keluarga Sip yang tidak selalu membeli baju itu harus mesti lebaran. Setiap lebaran harus beli baju baru gitu. Termasuk yang konsepnya bukan begitu gitu ya. Itu juga diajarin mertua ya. Seperti itu ya. Kebetulan mertua juga bilang ke kakak saya waktu itu, kalau mau beli baju nggak harus menunggu lebaran. Nah, jadi kalau seandainya emang baju kita di luar lebaran emang kita udah layak untuk beli, ya kita beli gitu. Ya. Karena memang itu sekedar budaya bagi kita. Ya, sekedar budaya. Misalnya kita harus beli baju baru misalnya, kemudian terus ada makanan. Sebenarnya konsepnya adalah karena tetangga bersilaturahmi ke rumah kita, datang ke rumah kita, ya minimal adalah makanan yang mesti kita sediakan. Maka di situ munculnya kue lebaran. Ya kan? Makanya munculnya kue lebaran. Nah, atau misalnya apalagi ya, jalan-jalan misalnya. Ya, biasanya kan ini objek wisata penuh tuh. Pas lebaran. Udah macet. Kami termasuk yang hampir rasanya belum pernah ya pergi ke tempat wisata pas lebaran. Ya, karena suami saya sangat tidak suka dia macet-macet begitu. Ngantri begitu gitu ya. Aduh, kayak kita ini orang apa gitu loh ya. Habisin waktu juga ya Bu. Gitu, dan dia sebenarnya nggak suka gitu. Jadi kita nggak melakukan itu. Ya, di samping biasanya apa-apa mahal. Itu termasuk parkir biasanya. Melonjak semua harganya Bu. Termasuk parkir, betul. Dan jadi semuanya itu tergantung kita keluarga Sip.
ya, tergantung kita mau kita konsumtif atau enggak, itu bagaimana kebutuhan kita ya. Nah, maka jadilah konsumen yang rasional, jadilah konsumen yang cerdas. Iya. Ya, supaya tidak boncos. Ya, maksudnya boncos ini artinya supaya nggak besar pasak daripada tiang. Kalau bisa nih keluarga sip, pas Ramadan kita biasa kan dapat THR. Jadikan THR itu untuk modal. Ya, jadikan THR itu untuk modal usaha. Ya, kalau seandainya kan THR-nya udah pertengahan Ramadan atau bahkan akhir Ramadan BSI, ya, sedangkan kita momennya tadi Lebaran, ya, Ramadan, ya berarti kita kalau seandainya emang mengandalkan uang THR, kita nggak dapat, kita nggak menjadikan Lebaran ini sebagai momennya, ya bulan Syawal, ya kan, bulan Syawalnya gitu, karena nggak harus juga gitu ya, nggak harus juga bulan Ramadan ini kalau kita mau mengambil momentumnya aja, ya kita jadikan Ramadan. Kalau saya sendiri waktu itu momentum saya adalah keluarga sip tahun baru. Tahun baru pertama sekali saya berani buka toko, itu pun toko kecil, ada 1 Januari 2022. Momentumnya tahun baru gitu ya. Terserah ya, kita mau menjadikan apa momentum kita gitu. Atau mungkin menjadikan momentum kemerdekaan mungkin 17 Agustus yang gampang diingat aja gitu. Nah, jadikan Ramadan ini sebagai momentum karena emang pada kenyataannya pas bulan Ramadan ini walaupun kita disuruh banyak nahan, tapi karena budaya kita menjadi lebih konsumtif pas saat Ramadan, ya. Jadi banyak kebutuhan tuh muncul gitu. Contoh, kita harus bikin rendang, ya kan? Padahal nggak buat rendang bulan Ramadan boleh nggak? Boleh aja. Jadi segala tergantung kebutuhan kita dan juga tergantung kepada anggaran yang tersedia. Ya, anggaran yang tersedia. Tetapi kalau dikatakan Ramadan jadikan momentum bagi kita untuk memulai usaha, itu banget tepat sekali ya. Saya menganjurkan gitu ya, jadikan Ramadan. Kenapa? Karena banyak peluang usaha yang bisa kita ambil pas bulan Ramadan ini. Boleh itu usaha kuliner, ya, boleh usaha fashion, boleh usaha wisata. Ya, mungkin yang rumahnya dekat tempat wisata, nah ambil kesempatan, banyak orang lewat misalnya, ya, atau pas Ramadan ini kan banyak yang pulang kampung, mungkin rumah kita di pinggir jalan mungkin, nah bisa juga kita jadikan momen untuk membuka usaha. Memang yang paling mudah itu bagi ibu-ibu itu ada kulineran, ya, usaha kuliner yang produksinya mudah dan biayanya juga murah ketimbang kita usaha yang berat-berat begitu ya, atau usaha yang besar-besar, atau usaha yang ribet-ribet. Yang paling mudah itu. Kenapa? Kalau kuliner nggak habis, bisa kita makan, Ara. Oh iya. Ya, apalagi yang punya anak gitu, bisa kita makan gitu. Atau apalagi yang bisa disimpan, ya, untuk next time gitu, tuh maksudnya untuk besoknya. Itu mudah sekali. Ya, jadi silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan kita bisanya apa Ramadan ini, atau bisa juga kita emang ambil kuliner gitu ya untuk buka takjil. Ya, untuk saja. Tapi ingat sekali lagi, kita kalau mau bersaing dengan orang lain, ingat produk kita mesti unik. Jangan orang menjual es kuut, enggak jual es kuut misalnya kan. Tapi yang apa es kuut kita bedanya gitu. Ya, atau orang jual candin, jual candin misalnya, enggak masalah, boleh gitu. Tapi candin kita apa bedanya dengan orang lain gitu. Itu aja sih sebenarnya ya. Supaya nanti kalau bisa setelah Ramadan tetap jualan. Contoh, kan banyak tuh jajanan lebaran yang juga tetap eksis ada. Contohnya ini kue apa tuh namanya tuh ya, sarabi. Oh iya, masih eksis setelah lebaran. Setelah lebaran juga orang butuh kan, ya, masih mau beli gitu loh, ya. Atau misalnya apalagi es-esan, ya. Es-esan kan itu nggak ada unlimited ya, mau lebaran, mau Ramadan, mau musim sekolah, kecuali biasanya musim hujan aja emang agak terganggu sedikit ya. Nah, bebas gitu ya. Jadi keluarga sip, jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum. Ya, momentum yang pertama tentunya kita meningkatkan kualitas diri kita, tentunya ya, itu udah pasti itu, ya. Tapi juga momentum untuk kita memulai berniaga, memulai berusaha, ya. Boleh itu dari skill yang kita miliki, ya. Contoh misalnya Ara banyak nih dia ini Ara kotak-kotak tuh didandanin. Oh, ya, dihias gitu ya, Bu. Kotak-kotak ini apakah itu hampers atau kotak-kotak ini Ara tempat untuk naruh kue lebaran. Dihias pakai kain flanel ya, atau dihias pakai apalah gitu ya. Iya. Itu juga ada tuh teman saya jualan yang seperti itu, laku. Ya, minimal keluarga sip yang kita dapatkan poinnya dari sini adalah mental kita sudah terlatih. Ya, itu dulu aja yang kita dapatkan, itu udah bagus sekali. Ya, minimal
kita sudah punya latihan mental kita. Karena katanya bulan puasa ini juga adalah bulan latihan kan ya. Iya, bulan latihan. Latihan menahan hawa nafsu kan ya. Nah sekarang juga aja sekalian bulan latihan melatih mental bisnis kita gitu. Karena ingat ya keluarga SIP, ini juga mengingatkan diri saya juga sebenarnya menjadi entrepreneur tuh emang berdarah-darah kita. Ya, berdarah-darah. Berat gitu. Ya kalau seandainya nggak berat pasti semua orang udah melakukannya. Iya. Akhirnya banyak yang nggak mau kan gitu loh. Capek, nggak kuat mental, Bu. Nah, misalnya capek tadi, ya kan, nggak kuat mental. Kemudian pembeli belum berpihak kepada kita, ya kan, harga yang bersaing tinggi dengan pesaing misalnya. Banyak sekali tantangannya keluarga SIP. Maka tidak semua orang gitu loh. Dan tetapi kalau kita dapatkan, ya momennya, kalau kita bisa ketemu kliknya dan jodoh kita di situ, wah luar biasa. Nggak ada keluarga SIP di dunia ini orang yang paling kaya dari pegawai itu nggak ada. Iya. Ya. Yang paling kaya dari pengusaha, Bu. Gak ada tuh orang yang paling kaya itu karyawan, itu nggak ada. Ya pasti ya ownernya ya nggak. Ya pasti yang punya usahanya. Ya nggak ada tuh ya yang paling kaya di dunia ini itu pegawai negeri gitu ya, nggak ada kecuali dia korupsi. atau pegawai negerinya emang udah eselon 1 ya. Udah ini gitu ya. Udah tinggi ya ininya ya, jabatannya ya. Dia udah pimpinan lah ya, pimpinan atau mungkin anggota DPR sekalian mungkin ya. Tapi anggota DPR pun dibanding usaha, dia awalnya pengusaha. Ya kan, awalnya dia pengusaha gitu. Jadi memang berat keluarga SIP, makanya kita mesti latih. Ya kan, maka mesti latih. Makanya kan di bulan Ramadan juga anak-anak kita kan diminta untuk latihan dulu. Latihan berpuasa dulu, ya kan? Setengah hari dulu biasanya, kalau yang paling kecil biasanya 1 jam dulu misalnya. Itu juga kan latihan. Nah, dari pebisnis juga latihan gitu. Ya, kalau nggak dilatih terus tiba-tiba ujuluk-ujuluk, kecuali keluarga SIP kecuali loh ya, memang bapak kita pengusaha, tinggal ngewarisin udah tinggal udah jadi ya, udah jadi dari keluarga, dari orang tua kita. Banyak yang seperti itu ya, udah tinggal menjalankan dia udah punya template-nya ya, sudah autopilot usaha yang diwariskan oleh ayahnya, tinggal dilanjutin aja ya Bu. Nah bagi kita yang bukan anak, bagi kita yang perintis bukan pewaris gitu ya. Bagi kita yang remahan rengginang ini kan bagi kita yang remahan rengginang emang semua kita harus merintisnya dari awal ya, kita harus berdarah-darah. Kalau nggak latihan nggak mungkin kita akan kuat menghadapi cobaan-cobaannya nanti yang makin besar. Seperti itu, karena pasti kita akan menemukan masalah-masalah gitu. Dan sepanjang Ibu berkarir nih Bu ya, berkarir di dunia usaha pasti ada dong naik turunnya pasti banget. Dan nanti spesial di segmen terakhir kita request nih Bu pengalaman berjualan di bulan Ramadan. Kalau tadi kan udah di-spill tuh dari waktu kecil ternyata aja itu membekas banget diingatan gitu ya Bu. Nah momentum tak terlupakan juga nih berjualan di bulan Ramadan. Mungkin ada waktu di Jepang juga gitu ya Bu ya. Atau bahkan ada produk spesial yang memang keluarnya tuh di bulan Ramadan saja. Kita tungguin nih keluarga SIP, karena boleh jadi dengan cerita inspirasi dari Bu Yesi ya, kita bakal dapat inspirasi juga. Dan semakin kuat ternyata Bu Yesi juga pernah ngalamin susah gitu. Banget sering. Sampai sekarang pun gitu. Karena mau nangis gitu. Ya Allah kok begini banget sih gitu tuh sering, masih sering gitu ya. Baik Bu, kita tahan ya Bu. Nanti kita cerita nih, kita sharing ke keluarga SIP semuanya setelah musik positif yang satu ini. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, Anda masih di program spesial Mompreneur untuk hari ini. Spesial momentum Ramadan, ayo buka usaha nih, start buka usaha. Dan kita tagih nih ya, kita tagih sama Bu Yesi pengalaman Ramadan beliau yang berjualan atau buka usaha gitu. Namun sebelumnya Ara ingatkan kembali, boleh banget ini tinggalkan pesan, komentar atau juga share pengalaman
pengalaman seputar membuka usaha khusus bulan Ramadan di postingan terbaru Instagram kita, atau langsung saja ini telepon interaktif bisa banget di Keluarga Sip. Kita tunggu di 0812 2201 0159. Boleh banget gabung bersama kita karena masih ada door prize menarik ya Bu ya. Iya betul. Yang disponsori langsung. Sayang kalau dilewatkan. Sayang banget kalau dilewatin. Nah, kita tunggu nih Keluarga Sip, sekali lagi boleh banget japri atau telepon interaktif kita juga bisa nih di 0812 2201 0159. Nah, kita ke Bu Yesi sekarang. Gimana nih Bu pengalaman biar bisa menginspirasi juga Bu seputar Ramadan di luar negeri kemudian dengan buka usaha juga. Oke. Jadi kalau waktu di Jepang itu saya memang ini ya lebih memfokuskan untuk ibadah. Jadi ketika Ramadan itu emang nggak jualan, nggak jualan gitu. Di Indonesia pun ya juga sama Mas. Yang apa namanya yang Ramadan jualan itu ketika waktu kecil. Cuman spesial memang untuk Ramadan tahun ini. Oke, boleh Bu. Karena mau ngajarin anak-anak jadi kemungkinan ya itu baru rencananya. Biasanya tutup toko kami Ramadan. Kalau Ramadan ya Bu. Karena kita biasanya pulang kampung juga, mudik pulang ke Jawa ya. Iya. Karena tempat mertua gitu. Nah kalau sekarang ini karena ceritanya gini ya, kenapa mau ada rencana buka? Karena anak saya itu dia pengen beli motor katanya. Karena dia kata pengen punya motor biar nggak pagi-pagi itu biar nggak riwah terus ya, nungguin adiknya yang TK itu banyak dramanya. Jadi dia ini, nah kalau mau beli punya motor saya bilang, gimana kalau kita Ramadan jualan? Gitu. Dia setuju katanya. Oh yuk kita coba yuk gitu. Jadi rencananya Ramadan ini yang pertama tuh kita buka baking class for kids. Yang kedua memang mau buka tetap mau buka toko gitu ya, tapi walau alam jadi apa enggak ini. Ya. Nah, kembalikan lagi sesuai kebutuhan kita ya Keluarga Sip ya. Prioritas kita Ramadan apa gitu ya. Kalau memang kita mau mencoba-coba melatih mental kita berjualan itu bagus sekali. Ya, tapi kalau misalnya kita khawatir ibadah kita terganggu, udah kita prioritaskan ibadah kita karena ingat ya, di bulan lain pun kita masih bisa usaha. Ya, sedangkan Ramadan ini hanya hadirnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja. Kayak tarawih itu hanya adanya di bulan Ramadan. Ya kan? Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan dan puasa wajib itu memang juga hanya di Ramadan. Yang lain-lainnya kan puasa sunnah. Jadi sunnah itu kembali kepada kebutuhan kita masing-masing. Tetapi saya kalau ada yang mengatakan mau coba jualan, saya setuju gitu ya untuk melatih mental kita ya. Karena itu tidak ada salahnya gitu ya. Dan ingat juga pada bulan Ramadan ini kebutuhan orang banyak ya, kebutuhan orang banyak, disitulah kesempatan kita untuk mengisi kebutuhan masyarakat tersebut. Peluang kita juga banyak. Peluangnya di situ gitu ya. Sayang sekali kalau dilewatan. Ya, tapi kembali lagi kepada kita masing-masing, apakah kita mau fokus ibadah ya atau mau kita memang mau melatih mental kita. Semuanya tergantung kepada niat kita ya. Ya, kan Allah melihat apa yang kita niatkan. Ya, dan kalau emang fokus ibadah ya mungkin bisa fokus ibadah. Atau kalau mau emang belajar usaha ya kita coba gitu dari sekarang. Dan yang paling memudahkan, maksudnya yang paling mudah itu saya menyarankan kuliner. Ya, kuliner yang pertama kalau seandainya nggak habis bisa kita makan. Yang kedua kalau modal kuliner itu sedikit ya, nggak perlu modal banyak nggak perlu modal banyak ya. Kemudian kita juga nggak harus stok barang banyak ya. Itu enaknya. Semuanya kembalikan kepada Keluarga Sip. Yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana Ramadan ini kita isi dengan kegiatan yang produktif, yang kegiatan bermanfaat, yang positif, kegiatan yang bermanfaat, nggak terlewatkan hari-hari Ramadan gitu lewat begitu saja gitu. Ya, kalau kita katakan Ramadan itu bulan latihan, nah ini latihan mental bisnis kita juga kesempatannya di bulan Ramadan ini ya, melatih mental kita, melatih nilai semangat juang kita. Ini Ramadan ini kesempatannya Keluarga Sip. Momentumnya pas gitu ya Bu kalau mau buka usaha karena peluang usahanya banyak tersedia. Kebutuhan orang Ramadan ini banyak. Kebutuhan orang Ramadan ini banyak. Nah, ini kesempatan bagi Keluarga Sip, mana yang kira-kira Keluarga Sip bisa memenuhi kebutuhan orang itu. Nah gitu ya Keluarga Sip. Jadi pilihan ini mau fokus ibadah atau sembari cari cuan juga belajar melatih mental bisnis ini. Dan info bahagia tadi ya Bu, Ibu Yes ini bakal buka cooking class ya Bu ya. For kids. Nah, pastinya ini mengisi hari-hari di bulan Ramadan anak-anak juga pastinya. Dan insya Allah bermanfaat ya Bu. Bermanfaat. Nah, oke Keluarga Sip, di episode kali ini berakhir sudah perjumpaan kita ya. Spesial untuk menyambut bulan suci Ramadan H-6 ya Bu. Dan ini pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Iya, pertemuan terakhir. Minggu depan kita udah Ramadan ya Bu. Oke, udah beda lagi nih temanya. Suasananya juga beda. Suasana juga. Kita
Disesuaikan lah nanti ya Bu, sesuai kebutuhan. Boleh banget request nih keluarga Sip tema apa, boleh ya Bu? Ya, betul. Iya, semoga semakin semangat dan terinspirasi juga. Kita mohon maaf ya Bu atas semua kesalahan kata juga. Benar, kepada keluarga Sip menjelang Ramadan ini ya. Kita minta maaf apabila ada yang terkhilaf ya, salah kata kitanya. Mudah-mudahan ini menjadi acara pilihan bagi keluarga Sip yang menginspirasi gitu para moms di luar sana. Benar, ya. Nah, akhir kata nih Ara sama Bu Yesi, mohon maaf lahir batin menyambut bulan suci Ramadan juga ya Bu. Benar. Semoga semuanya berkah dan yang buka usaha dilancar-lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pamit undur diri ya Bu dari ruang dengar keluarga Sip semuanya. Terima kasih atas atensinya. Dan jangan sedih juga, Ramadan insyaallah kita setia menemani ya Bu ya. Oke keluarga Sip, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.